Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Aprilia Harunisa dengan NIM 2250191177. Ini adalah tugas sebelum praktikum bab 4. Di sini parameter mutu bahan baku, simplisia, dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam. Poin kuncinya, Farmakope Herbal Indonesia (FHI) menetapkan standar mutu yang mencakup aspek spesifik terkait identitas dan kandungan zat aktif, dan non-spesifik terkait kemurnian dan keamanan. Simplisia dan ekstrak, identitas atau spesifik organoleptik, warna bau rasa, makroskopik atau mikroskopik untuk simplisia, pola kromatografi, KLT, KCKT, kadar senyawa aktif atau penanda. Yang kedua ada non-spesifik atau kemurnian atau keamanan, susut pengeringan atau kadar air, kadar abu total, kadar sari, cemaran mikroba, cemaran logam berat, Pb, CDAS dan Hg, residu pestisida. Sediaan obat bahan alam, produk jadi, parameter umum sediaan farmasi, keseragaman bobot atau volume, waktu hancur untuk tablet atau kapsul, pH, dan tetap harus memenuhi persyaratan mutu bahan baku, misalnya cemaran. Lalu, metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Metode analisis kimia yang umum digunakan yaitu perpaduan antara metode konvensional, gravimetri atau titrimetri, dan metode instrumental, kromatografi, untuk identifikasi dan penetapan kadar. Metode konvensional, penetapan kadar menggunakan dasar gravimetri, misalnya kadar sari, kadar abu, kadar minyak atsiri, dan titrimetrik. Metode instrumental, kromatografi lapis tipis atau KLT, di sini untuk mengidentifikasi dan memberikan pola sidik jari kimia. Lalu ada kromatografi cair kinerja tinggi atau biasa disebut KCKT, di sini untuk penetapan kadar senyawa penanda atau aktif, standarisasi ekstrak. Lalu yang ketiga ada kromatografi gas atau KG, di sini analisis untuk komponen volatil seperti minyak atsiri atau residu pelarut. Lalu di sini ada rangkuman pengujian parameter standarisasi FHI, yaitu yang pertama ada susut pengeringan, metode pengujiannya gravimetri, lalu ada prinsip pengujiannya, penetapan bobot yang hilang dari bahan uji pada pemanasan suhu tertentu, misal hingga bobot tetap, penurunan bobot meliputi air dan zat menguap lainnya. Parameter kunci yang diamati, batas maksimum kandungan air dan zat menguap lain untuk stabilitas dan pencegahan pertumbuhan mikroba. Yang kedua, kadar air, metode pengujiannya destilasi tulen atau titrasi Curry-Fisher. Prinsip pengujiannya itu mengukur volume air yang terdestilasi atau titrasi dengan reagen spesifik. Parameter kunci yang diamatinya batas maksimum kandungan air murni yang terikat atau bebas lebih spesifik dari susut pengeringan. Yang ketiga ada kadar sari, gravimetri, menghitung persen bobot zat yang terekstraksi oleh pelarut tertentu, air atau etanol setelah penguapan pelarut dan pengeringan sisa sari hingga bobot tetap. Parameter kunci yang diamati, jumlah senyawa yang dapat larut dalam pelarut tertentu menunjukkan efisiensi penyairan. Lalu yang keempat ada kadar abu total, metode pengujiannya gravimetri juga. Prinsip pengujiannya penimbangan sisa zat anorganik setelah bahan dioksidasi sempurna dengan pemanasan pada suhu tinggi 550 derajat Celcius, kurang lebih 25 derajat Celcius sampai bobot tetap. Parameter kunci yang diamati, jumlah total mineral internal dan eksternal dalam bahan uji terkait kemurnian. Yang kelima ada KLT, kromatografi, pemisahan komponen kimia dalam sampel berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi antara fase diam, plat KLT, dan fase gerak, LW, biasanya untuk identifikasi atau penetapan bercak. Parameter kunci yang diamati yaitu kesesuaian dengan monografi dan profil kandungan. Yang keenam ada kadar kandungan minyak atsiri, metode pengujian destilasi, yaitu dengan penampungan minyak atsiri yang menguap bersama uap air dalam alat penakar khusus. Parameter kunci yang diamatinya jumlah senyawa volatil yang berfungsi sebagai minyak atsiri. Lalu di sini ada yang terakhir, kadar flavonoid total, metode pengujiannya spektrofotometri UV visible. Prinsip pengujiannya mengukur serapan absorbansi kompleks yang berwarna dibentuk antara senyawa flavonoid dengan reaksi tertentu, misal
AlCl3 pada panjang gelombang, parameter kunci yang diamati jumlah total kelompok senyawa flavonoid, senyawa berkhasiat, atau penanda dalam sampel. Nah, ini sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.